Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers Indoposko Channel. Jumpa lagi dalam program Ngabuburit ala Indoposko. Bersama saya Dr. Septa Chandra SHMH, Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang terkait dengan tema zakat membangun ekonomi umat. Saudara-saudara sekalian, para viewers Indoposko Channel yang berbahagia dimanapun berada, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga. Artinya sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, merupakan suatu hal yang harus ditunaikan sebagai bentuk bukti keimanan seseorang terhadap perintah Tuhan yang Maha Kuasa atau Yang Maha Esa. Zakat tentu sebagai perintah agama dan juga perintah Al-Quran sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 130 yang berbunyi, Husmin amwalihim sodokotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wa wallahu sami'un alim. Ada perintah di situ. Husmin amwalihim, ambillah dari sebagian harta mereka sebagai pembersih daripada harta dan mensucikan harta mereka tersebut. Artinya zakat maupun sedekah dan infak sebagai bentuk, tadi saya katakan, ujian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan zakat yang kita tunaikan tersebut, pada dasarnya kita mengeluarkan hak-hak dari mereka yang berhak atas harta kita itu. Karena sebenarnya harta yang diberikan oleh Allah SWT pada kita sebagai bentuk rezeki tidak sepenuhnya merupakan hak kita. Dia di situ ada hak orang lain yang harus dikeluarkan. Dengan menunaikan zakat ini tentu sebagai perintah daripada agama dan juga rukun Islam bagi orang Islam, dia juga merupakan suatu hal yang mempunyai dampak positif terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan. Karena zakat ini, saudara-saudara sekalian, para viewers Indopost Channel, dengan zakat ini akan berdampak tinggi terhadap kehidupan sosial seperti saya katakan tadi. Di mana dengan menunaikan zakat yang nanti akan dikelola oleh suatu badan, di Indonesia ada yang disebut dengan Basnas seperti itu, ini akan disalurkan kepada mustadafin, mereka yang berhak untuk menerima zakat tersebut. Di mana diantaranya di situ adalah para fakir dan juga orang miskin. Nah, zakat ini ketika dikelola dengan baik, kemudian diberikan kepada mustadafinnya atau pada mustahik zakatnya tadi itu, tentu akan memberikan dampak positif. Di samping mensejahterakan saudara-saudara kita yang lain dan juga membangun ekonomi dari umat yang dalam kategori yang belum mampu atau berkekurangan secara ekonomi. Contohnya begini, ketika zakat itu ditunaikan lalu dikelola oleh badan yang berwenang mengelola zakat, kemudian disalurkan kepada mustahiknya tadi, mereka yang mempunyai kategori ekonomi yang tidak mampu diberikan modal dari zakat tersebut, maka dia bisa membuka usaha dan usaha tersebut dikelola dengan baik, maka kemudian akan memberikan penghasilan yang lebih terhadap yang bersangkutan. Satu sisi zakat juga bisa membangun sumber daya manusia, karena zakat yang ditunaikan tersebut ketika dikelola oleh badan amal zakat yang telah ditunjuk dan berwenang, lalu juga bisa disalurkan kepada mereka yang sedang menuntut ilmu. Taruhlah mereka yang sedang sekolah atau berkuliah di perguruan tinggi. Nah, di situ nanti mereka yang mempunyai niat yang tinggi untuk menuntut ilmu, sementara mempunyai kekurangan di dalam segi finansial, maka zakat tersebut bisa disalurkan dalam bentuk beasiswa oleh badan penyelenggara zakat tersebut. Nah, tentu anak-anak yang kurang mampu mempunyai niat yang kuat untuk menuntut ilmu tersebut, mereka akan
dapat melanjutkan studinya, akan dapat menuntut ilmunya sampai menjadi seorang sarjana, sehingga kemudian secara SDM sumber daya manusianya pun juga akan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, zakat yang kita tunaikan tadi, saudara-saudara sekalian, ini akan mempunyai dampak secara ekonomi yang sangat luas. Andaikan kita sebagai negara muslim yang terbesar di dunia ini tertib menunaikan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, ketika sudah sampai nisabnya atau waktunya dan memenuhi syarat tersebut, maka ini akan dikelola dengan baik oleh badan amal zakat yang telah ditunjuk tersebut. Seperti misalnya Basnas. Dalam setiap laporannya, Basnas itu menyampaikan dalam 1 tahun tidak kurang daripada 20 triliun. Mereka 220 triliun misalnya menerima zakat tersebut dan mengelola zakat tersebut. Nah, jumlah yang besar ini kalau dikelola dengan baik dan disalurkan kepada mustahiknya, tentu akan membangun ekonomi umat, ekonomi bangsa. Tentu di Indonesia orang-orang muslim tidak ada lagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Harusnya tidak ada lagi mereka yang hidup kelaparan, busung lapar, atau tidak menikmati kehidupan dunianya karena kekurangan finansial tadi itu. Nah, harusnya dengan zakat yang disalurkan oleh orang-orang Islam tadi ini bisa disalurkan kepada para mustahik, kemudian membangun ekonomi umat, menguatkan perekonomian umat dan mensejahterakan umat bangsa, sehingga kemudian mereka bisa meningkatkan kesejahteraan, menyetarakan status sosial antara umat satu dengan umat yang lainnya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, para viewers Indopost Channel dimanapun berada, mudah-mudahan di kesempatan yang singkat ini melalui tema zakat membangun ekonomi umat ini bisa memberikan pengetahuan kepada kita semuanya dan juga bisa menularkan pengetahuan kepada yang lain, bahwa dengan menyalurkan dan juga mengeluarkan zakat yang dari harta apapun rezeki yang kita dapat, itu bisa berdampak secara sosial yang sangat positif, bisa mensejahterakan saudara-saudara kita yang lain, sehingga kemudian tidak ada lagi berita mereka yang kelaparan, sementara tetangganya yang lain hidup di tengah kemewahan. Dan dengan berzakat ini pula, saya yakin akan memperkuat umat dan memajukan umat menuju umat yang berkemajuan dan meningkatkan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Demikian, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selamat menunaikan ibadah puasa. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.